di acara talk show kita kali ini yang berjudul Cari Cuan di Musim IPO ya. Ini memang kali ini memang musim ya, karena dalam satu periode yang hampir bersamaan ya, itu ada 8 perusahaan yang melakukan IPO ya. Ini data-datanya yang kita tampilkan adalah ada 8. Yang pertama itu Chandra Daya Investasi ya, tanggal itu dengan kode CDIA. Ini sektornya infrastruktur. Harga IPO-nya udah ditentukan ya 190 per saham ya. Kemudian masa penawarannya 2 sampai 4 Juli ya. Ini kemudian yang kedua Indo Crypto Coin Semesta. Ya. Sektornya kripto, kemudian kisaran harga IPO-nya 100, juga masa penawaran umumnya tanggal 2 sampai tanggal 7 ya, hampir bersamaan ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah Asia Pramulya, kode ASPR, sektor manufaktur. Harga penawarannya masih belum diketahui ya, nanti mungkin hari ini atau besok baru akan ketahuan ya. Juga masa penawarannya 2 sampai 7 Juli ya. Jadi rata-rata dari ke-8 ini antara 2 sampai 7 Juli ya. Yang keempat itu Pancaran Samudra Transport, kode pesat ya. Itu masa penawarannya 2 sampai 4 Juli. Kemudian Trimitra Persada, kode blok, itu sektor logistik juga 2 sampai 4 ya. Ya, Stika Bioteknologi juga 2 sampai 8 ya. Ini agak sedikit ada range-nya yang lumayan panjang ya untuk masa penawarannya. Kemudian Meridiana Edukasi 2 sampai 7 Juli masa penawarannya. Kemudian terakhir Prima Multi Usaha Indonesia, kode PMUI, sektornya perdagangan, penawarannya 2 sampai 4 Juli. Jadi karena masa penawarannya eh, sangat berdekatan ya, ini kan banyak kekhawatiran akan terjadi penumpukan dana di satu atau dua emiten saja ya. Tapi kali ini kita akan coba melihat, karena tahu ada peluang-peluang lain yang bisa kita peroleh dengan ikut di IPO saham-saham yang lainnya selain yang favorit ya. Oke, kita mulai saja. Dari 4 pertama ya pilihan kita itu, yang pertama itulah Chandra Daya Investasi ya. Ini harga penawarannya 190 tadi ya di strike price ya. Dari harga penawarannya saja mungkin udah dapat kita ketahui ya, kemungkinan ini akan oversubscribe ya, karena di level tertingginya harga penawarannya ya. Ini kemudian market cap-nya juga sekitar 23,7 triliun berarti ya. PI-nya di 55,39 kali, sementara PI sektor ada 99,5 kali, jadi masih relatif murah. Underwriter itu Henan Putirai, DBS Vicker, Trimega Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BCA Sekuritas. Ini karena nilai apa penerbitan saham yang ditawarkan ini lumayan besar, makanya banyak underwriter. Ya. Kemudian CDIA ini merupakan grup dari Barito Pasifik ya. Untuk kita ketahui, La Chandra Daya Investasi adalah perusahaan holding yang memiliki anak usaha di bidang energi listrik, logistik, pelabuhan, dan storage ya, serta air bersih ya. Jadi mayoritas pendapatannya itu diperoleh dari pendapatan dari energi listrik ya, pembangkit listrik. Kemudian yang kedua itu eh, blok ya. Ya. Harga sahamnya berkisar antara 240 sampai 270, market cap-nya 811 miliar sampai 912 miliar,
PI-nya PI dari berdasarkan kisaran harga IPO ya itu 7,3 sampai 8,2 kali ya. Sementara PI sektornya itu 14,5 kali. Underwriter BCA Sekuritas blok ini adalah merupakan kelompok usaha grup Alfamart ya. Trimitra Transpersada ini bergerak di bidang usaha logistik terintegrasi yang terdiri dari jasa pengangkutan dan pergudangan ya. Jadi ini dia memang eh, hampir 80% lebih ya aktivitasnya itu melayani grup Alfamart dan Alfamidi ya. Kemudian yang ketiga ya itu Mary Riana Edukasi, eh, kodenya Mary ya. Ini harga penawarannya berkisar antara 110 sampai 150. Market cap-nya 117 miliar sampai 160 miliar ya. PI-nya harga IPO 110 sampai 150 itu pada PI 12,8 kali sampai 17,4 kali. Underwriter Lotus Andalan Sekuritas. Nah, Meridiana Edukasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pendidikan, bimbingan, dan konseling swasta ya. Ini bergerak di bidang pendidikan ya. Ini memang baru hal yang baru juga di bursa kita ya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan konseling ini bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Nanti akan kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian selanjutnya adalah Indo Crypto Coin Semesta. Ini adalah perusahaan investasi ya, di mana anak perusahaannya bergerak di bidang bursa berjangka dan bursa aset kripto ya, melalui anak usaha sentral finansial dan jasa kustodian aset kripto. Jadi ini dia bergerak di bursa berjangka dan juga memiliki kustodian ya untuk aset kripto. Harga sahamnya pada kisaran 100 sampai 105 ya. Ini sudah ditentukan ya kalau koin tuh harga penawarannya di level 100. Intinya market cap-nya berarti 1,47 triliun ya. PI 33 sampai 35 kali. Underwriter-nya Cipta Dana Sekuritas Asia. Itu ya ini empat yang eh, merupakan pilihan utama juga ya, yang cukup menarik nanti kita ikut subscription ya. Eh, Kemudian empat berikutnya ya yang relatif market cap-nya lebih kecil ya, itu eh, Diastika Biotek Indo ya, bergerak di bidang usaha distributor alat kesehatan dan alat laboratorium. Jadi Diastika ini menyediakan alat-alat pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian juga alat-alat laboratorium atau zat kimia ya untuk menunjang pemeriksaan laboratorium ya. Ini udah terkenal ya di bidangnya ya. Harga sahamnya berkisar antara 120 sampai 140 per saham, kemudian market cap-nya 487 sampai 596 miliar. PI-nya itu sekarang ini berdasarkan harga IPO adalah 31,9 sampai 37,2 kali ya. Sementara PI sektornya 32,8 kali. Underwriter Lotus Andalan Sekuritas ya. Nah, Diastika Biotekno ini adalah grup dari PT Optel Investama Mulia ya, di mana perusahaan di grup ini juga ada yang listing ya, kodenya Labs gitu. Jadi mau ada rekam jejaknya nih grup Optel Investama Mulia ini. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan atas, Prima Multi Usaha Indonesia, itu bergerak di bidang usaha telekomunikasi dan jasa aksesoris handphone serta distributor produk minuman melalui anak usahanya Geraha Prima Mentari.
Ini firma multi usaha Indonesia ini dia sebagian mayoritasnya ya, pendapatannya berasal dari penjualan voucher eh, Excel Smart ya. Eh, Kemudian sisanya itu melalui distributor produk minuman dan aksesoris handphone ya. Harga saham yang ditawarkan itu 160 sampai 180 per saham, market cap 928 miliar sampai 1 triliun ya. PI 18,9 sampai 21,3 kali. Underwriter-nya ini Korea Investment dan Korea Investment dan Sekuritas Indonesia. Yang ketujuh itu Asia Pramulya bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan serta perusahaan juga saat ini memiliki dua fasilitas produksi utama ya, yang berlokasi di Surabaya dan Pasuruan. Jadi Asia Pramulya ini dia produknya itu adalah botol ya, botol botol plastik ya. Jadi biasanya ya konsumennya itu adalah minuman berkemasan ya. Harga sahamnya itu berkisar antara 118 sampai 124 per saham, market cap 320 sampai 336 miliar ya. Kalau PI itunya relatif mahal ya, 61,1 kali sampai 64,2 kali. Underwriter-nya NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Pancaran Samudra Transport, bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus seperti pengangkutan batu bara, nikel, pupuk, dan angkutan laut ya, seperti batu split, steel plate, dan serta perusahaan holding. Banyak ininya ya, tapi pada umumnya dia adalah transportasi laut ya. Harga sahamnya ditawarkan 850 sampai 900 per saham dengan market cap 1,26 sampai 1,33 triliun. PI 5,2 kali sampai 5,5 kali, sedangkan PI sektor 11,5 kali. Underwriter Trimegah Sekuritas Indonesia dan BCA Sekuritas ya. Jadi demikianlah eh, emiten-emiten 8 emiten yang akan IPO ya dalam waktu yang bersamaan ya antara periode 2 sampai 8 Juli ya. Ini sedikit banyak kita bisa mudah-mudahan bisa mengenal ya perusahaan-perusahaan yang akan kita investasikan. Berikutnya kita akan coba lihat kelebihan dan kekurangannya ikut eh, dari emiten-emiten ini ya. Jadi yang pertama itu kita lihat untuk candera daya investasi ya, kekuatannya itu dia adalah salah satu dari grup Barito ya, di mana rekam jejak dari saham-saham grup Barito ini waktu IPO ini kan cukup cukup baik ya, jadi mungkin eh, akan lebih reputasinya akan lebih lebih menonjol ya. Nah, kemudian tadi kita lihat valuasinya juga masih murah ya, sekitar 50-an kali, sementara di sektornya 99 kali. Kemudian memiliki fundamental yang kuat. Nah, kelemahannya adalah eh, kemungkinan besar ya subscription, sehingga investor yang ikut dalam penawaran saham CDIA ini kemungkinan akan mendapatkan jumlah saham yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan ya. Jadi bis, perusahaannya bagus, populer, reputasinya juga bagus, valuasi murah, cuma untuk dapat sahamnya eh, kemungkinannya kecil ya. Kemudian yang kedua itu blok. Jadi kelebihannya adalah karena bagian dari grup Alfamart ya, yang juga kita bisa lihat nanti rekam jejaknya grup-grup ini selama pada waktu IPO ya khususnya.
Kemudian kita lihat juga valuasinya murah, tadi ada di depannya. Kemudian memiliki kebijakan dividen maksimal 50% ya. Jadi lumayan besar kalau misalnya bisa bagi dividen maksimal sampai 50%. Kelemahannya adalah terlalu tergantung pada grup Alfamart ya, karena seperti yang saya bilang tadi, lebih dari 80-an persen itu mereka melayani Alfamart dan Alfamidi ya. Sisanya baru perusahaan-perusahaan lain ya. Kemudian yang ketiga yaitu Meridiana Edukasi. Dia mulai memiliki kelebihan ya, bahwa memiliki brand image yang terkenal ya. Meridiana ini terkenal sebagai eh, apa, motivator ya, motivator ya. Kemudian kita lihat dari kinerja keuangannya juga meningkat ya. Cuma kelemahannya adalah PBV-nya relatif tinggi ya. Kita hitung kalau berdasarkan laporan keuangan 2024 ya, PI-nya itu sekitar PBV ya, price to book value-nya sekitar 10 kali ya. Tapi eh, dengan kekuatan brandnya ini mungkin bisa favorit juga nih Meridiana ini. Nanti kita dengar nanti pendapat Pak Sebastian Tobing dan Pak Maskun ya gimana. Kemudian Indo Crypto Coin Semesta itu memiliki market yang unik karena sebelumnya itu belum ada ya yang emiten ya yang listing di bursa kita dengan eh, apa, bidang usaha yaitu bursa berjangka kripto dan jasa custodian aset kripto ya. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Mungkin kedepannya aset kripto ini mungkin akan jadi favorit juga di tanah air kita. Kemudian juga memiliki pertumbuhan yang solid karena tahun sebelumnya itu belum dapat izin untuk melakukan transaksi ya, baru dapatnya di 2024 sehingga baru bisa mendapatkan fee transaksi ya di 2024. Eh, Resikonya adalah resiko keamanan cyber ya. Ini juga jadi perhatian kita. Oke, kita lanjutkan. Untuk Diastika Biotek Indo ya, kekuatannya adalah memiliki produk yang sudah teruji dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar ya. Jadi salah satu dari produk Diastika ini adalah alat untuk memeriksa uh, kadar gula ya. Untuk pasien diabetes ya, ini mereka menguasai 30% pangsa pasar Indonesia ya. Kemudian merupakan grup Optel Investama Mulia dan memiliki hubungan erat ya dengan prinsipal-prinsipalnya, eh, prinsipalnya juga prinsipal yang terkenal ya, seperti Bioret Laboratories, eh, Siemens Healthineers, dan Thermo Fisher Scientific ya. Kemudian range harganya eh, sudah di harga wajarnya ya. Mungkin dengan masuknya dana IPO ini bisa PI-nya juga bisa lebih relatif murah ya. Kelemahannya adalah karena sebagian besar dari produk-produknya itu adalah diimpor ya. Hmm, Jadi dia akan sangat tergantung terhadap fluktuasi mata uang asing ya. Kemudian juga kebijakan dividennya itu ditunda. Maksudnya ini mereka baru bagi dividen nanti tahun 2027 berdasarkan laba bersih dari 2026 ya. Jadi nggak langsung ya 2025 langsung bagi dividen ya. Tapi nanti setahun kemudian baru bisa bagi ya. Jadi investor lebih lama nunggu. Kemudian yang berikutnya ya, Asia Pramulia ya. Kekuatannya infrastruktur produksi yang jelas ya. Kemudian debt to equity-nya juga turun ya karena ada masuknya dana IPO.
Sementara kelemahannya adalah PI-nya tinggi dan juga tergantung terhadap fluktuasi mata uang ya. Karena bahan bakunya sebagian besar diimpor juga. Yang ketiga kelemahannya itu barrier to entry-nya rendah ya. Jadi untuk masuk ke packaging ini barrier to entry-nya rendah ya. Berikutnya Prima Indonesia, Prima Multi Usaha Indonesia ya PMUI. Katanya adalah debt to equity-nya sangat rendah, pangsa pasarnya signifikan ya dalam mendistribusikan voucher Excel ya, eh, sekitar 30-an%. Kemudian hanya saja eh, kelemahannya adalah margin dari penjualan voucher ini tipis ya. Untuk 2024 aja margin labanya hanya 1,5% ya, jadi tipis sekali. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan PSAT, Pancaran Samudra Transport ya. Jadi kuatannya adalah kebijakan dividennya yang eh, maksimal akan membagikan dividen itu 100% ya, struktur keuangannya juga sehat ya dengan equity rendah. Kemudian valuasinya relatif murah ya. Kita lihat di depan tadi kan di bawah PI sektor. Hanya saja kelemahannya adalah pertumbuhannya lambat ya. Malah di tahun 2024 kinerjanya mengalami penurunan ya. Oke, itu aja eh, presentasi saya. Thank you Henry. Ya. Jadi, nah ini uh, kita lihat kan, jadi ada yang menarik ini juga timingnya ya. Kalau dari timingnya ini kan waktu IPO-nya itu blok PMUI dan ada satu lagi kalau nggak salah itu pesat ya. Itu kan tanggal 4 ya, tanggal terakhir di penawaran umum ya. eh, CDIA, Koin, ASPR, Mary itu tanggal 7 ya, penawaran umum. Which is itu kalau tanggal 4 Juli itu kan hari Jumat, tanggal 7 Juli itu hari Senin ya. Iya. Jadi yang CDIA udah berubah schedule-nya, yang tadinya eh, di prospektus awal itu tanggal 4, ini jadinya tanggal 7 hari terakhir untuk penawaran umum ya. Yang berarti kayak ya saya tahu kan banyak yang sebenarnya rencananya tuh tanggal 4 itu pesen CDIA itu kan berarti uang rekening, uang apa cash di RDN itu di blok ya, dan itu mungkin ada sekuritas yang bisa sudah saya melepas di hari Senin. Eh, nah itu mau dipakai untuk subscribe koin ya. Karena memang menurut saya sih kalau untuk di secara urutannya ya, kayak yang paling menarik itu ya ya kalau dilihat seperti tadi eh, Pak Henry bilang ya, dari track recordnya ya CDIA ya. Setelah itu menurut saya koin. Setelah itu um, Block, dan setelah itu Mary, baru yang lain-lain ya. Nah, kalau untuk yang di jadi tapi kan dengan CDI itu diubah schedule-nya jadi tanggal 7. Ini maksa orang jadinya, wah ini yang tanggal 7 ini ya harus milih nih antara um, antara CDIA atau koin nih. Ini maksudnya kita ngomongin di antara yang paling menarik ya. Yang jadi nah ini sih at the end of the day keputusan masing-masing ya. Paling ya pertimbangannya dan memang ini pasti dua-duanya itu pasti dapatnya akan sedikit lah. Tapi CDA saya yakin dapatnya tuh akan sangat amat sedikit. Kita ngomongin di bawah 0,05% kali. Mungkin 0,5
mungkin di bawah 0,2%, mungkin sekitar 0,2% gitu ya. Ya, 0,2% artinya kalau misalnya subscribe 100 juta ya dapatnya sekitar 200 ribuan ya. So ya 200 ribuan rupiah. So itu lumayan lumayan kecil lah dapatnya. Uh, tapi kan itu mungkin kalau ntar potensinya gimana, ya koin dan CDA dan koin ini yang menurut saya bisa naiknya tuh ya 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kita tahu sendiri kan kalau dari grup PP itu targetnya selalu masuk MSCI. Untuk masuk MSCI, CDI ini harus naik kayak 10 kali lipat ya. Ya, tentunya kan nggak berurutan, pasti nanti kan ada UMAS, atau mungkin ada risiko suspend, jadi pasti akan ada masa-masanya itu agak-agak bukannya naik bukannya arah tiap kan nggak boleh nggak mungkin arah tiap hari ya. Tapi kalau kita lihat dari ya yang saham-saham Pak PP yang lain-lain ya, ya ekspektasinya naik bisa sampai 10 kali lipat sih. Ya. Nah, kalau koin ini menariknya kenapa? Ya karena ya ini yang perusahaan pertama yang publicly listed ini yang ada hubungan langsung ya dengan kripto gitu. Dan kita semua tahu ya kripto kan ya itu heboh lah dalam apalagi terutama dalam setahunan terakhir gitu ya. Dan kripto itu dan ini koin ini adalah sebagai exchange-nya. Jadi bursanya kripto di lokal di Indonesia ya. Dalam artian semua kayaknya misalnya Anda pakai entah pakai Pintu kah, pakai Indodax gitu ya. Kalau ada yang trader kripto di sini ya, kalau yang pakai punya account lokal itu pasti di belakangnya itu pakai bursanya itu um, lewat koin dan mereka harus bayar fee ke koin gitu. Sama aja kayak di saham kan kita setiap kali trading saham ya misalnya Anda trading lewat UOB Sekuritas, tapi itu nanti ada bagian fee-nya ke bursa juga kan. Jadi trading apapun itu mau sekuritas apapun bursanya dapat fee juga. Ini sama nih um, mau lewat broker kripto yang manapun di yang lokal ya. Kita ngomongin yang broker kripto lokal ya pasti ada koin ini akan dapat bagian gitu. Kalau saya lihat di prospektus sih mereka dapat 8 bips ya sekali trading. Lumayan ya. Jadi dan I think sih kalau koin ini pertumbuhan profitnya bisa gede dan karena industrinya menarik dan satu-satunya yang listed di industri ini ya kemungkinan untuk kita ngomongin soal ya naik banyak jadi multi bagger itu juga sangat besar ya menurut saya dan kalau lihat dari orang-orang di belakangnya itu juga ya lengkap deh ya mulai dari ada ex komisaris bursa, ada tentunya orang kripto juga, ada orang private equity, ada Andrew Hidayat juga yang kita kalau kita investor saham udah agak lama pasti semua udah kenal lah ya. Jadi kalau dari koleksi orang-orang yang entah jadi ownernya atau jadi direksinya itu kayaknya lumayan dari semua background tuh ada gitu. Bahkan ada politisi juga. Jadi ini harusnya sih inilah dua dua IP yang paling menarik ya. Kalau CDA sih mungkin saya nggak usah perlu ngomong banyak lah. Harusnya semua udah pada tahu ini kan CDA udah diomongin dari 3 bulan lalu kali ya. Ini anak usaha dari kalau I think CDA yang penting itu anak usaha dari TPIA dan CDI itu punya 5% ratu ya. Ya. Jadi kalau mungkin mau trading-trading proxy-proxy ya ini kan kalau nanti arah gitu kan ya ada yang ikut naik juga gitu. Biasanya yang berhubungan dengan saham itu ya itu itu yang ada hubungan langsung selain dari tentunya grup PP keseluruhan ya. Nanti ke juga chartnya bisa dibahas ke dengan apa oleh Mas Kun ya. Oke, ini kalau tadi eh oh ya urutannya tadi jadi ya CDA, koin, habis itu blok dan setelah itu adalah Mary ya.
Nah, kalau Blok kenapa? Blok itu ya ini perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari industrinya, ini perusahaan Cold Logistics ya. Cold Logistics itu apa? Itu adalah perusahaan logistik yang mereka kerjanya ngangkut barang-barang yang yang dingin ya. Jadi misalnya es krim ya. Jadi tentunya ini yang barang-barang mereka angkut tuh barang-barang consumer lah ya, kayak es krim, kayak ayam segala macam ya. Nah, jadi uh, ya misalnya ayam beku gitu ya semuanya. Jadi yang barang-barang yang dingin ya. Jadi cold logistic menurut saya sih industrinya masih akan ada pertumbuhan ke depannya. Kalau kalian kan orang Indonesia masih banyak itu yang I think masih itu growth-nya masih ke yang barang-barang dingin tuh akan yang barang-barang beku, barang-barang dingin tuh eh, makanan-makanan seperti itu masih akan terus bertumbuh ya. Yang kedua, kenapa? Karena grupnya juga grup bagus ya, grup Alfamart. Ya, jadi ini sister company-nya Alfamart ya, sister company AMRT, bukan di bawahnya ya. Ini sister company-nya, it's a good group. Kita semua tahu ya governance bagus lah ya. Jadi ini juga yang bikin menarik. PI-nya valuasi juga menarik. Ini PI 8 kali. Jadi buat yang kita investor-investor kaum fundamental, ya blok yang paling menarik sih. Oke. Uh, Setelah itu Mary, kenapa Mary ya? Saya lebih melihatnya karena ada Pak Handoko Tanoto aja gitu. Tanoto sebagai salah satu investor minoritas ya. Semua yang saham-saham yang ada dia tuh biasanya pergerakannya bagus lah. Ya kan naiknya berapa ya bervariasi, tapi kayaknya seingat saya hampir semuanya naik lah. Jadi kan semuanya pasti juga udah familiar kan dengan Pak Handoko Tanoko kan. Jadi ya dia ada berbagai macam saham. Kayaknya yang dia punya mayoritas salah satunya yang juga cukup terkenal ya Cleo ya. Jadi uh, ya karena itu sih. Kalau tentang perusahaannya sendiri, kalau industrinya sendiri, terus terang ya saya nggak begitu. In terms of growth potential saya nggak begitu suka karena ini kan berhubungan dengan ada satu orang. Maksudnya resikonya lumayan ya ada terjadi sesuatu gitu ya. Mudah-mudahan enggak sih, tapi ada satu orang ya ada sesuatu terjadi atau ya itu bisa perusahaannya ya, ya growth-nya bagaimana kan jadi kurang jelas gitu outlook-nya. Uh, nah, iya jadi untuk ini juga ada pertanyaan tentang uh, ya kalau ternyata petinggi koin ya, ya gimana ya ini soalnya salah satu ya ownernya kan Pak Andrew Hidayat ya itu ya teman-teman bisa Google sendirilah historinya dia cukup panjang lah di dunia saham ya. Tapi juga angkap ada juga yang ekskomisaris bursa, ada jadi bahkan ada uh, anaknya Pak Agus Martowardoyo yang dia kan Pak Agus kan ini ya salah ya direktur BI ya. Jadi eh, gubernur BI. Jadi bermacam-macam lah background dari owner dan direkturnya. Ya. Untuk yang kenapa serentak di Juli rame ya. eh, jadi memang kalau peraturan IPO itu kan biasanya harus pakai laporan di audit ya. Laporan keuangan di audit ini uh, setelah dengan menggunakan laporan keuangan tersebut maksimum IPO itu sampai bisa dipakai sampai 6 bulan setelahnya. Kalau setelah 6 bulan belum IPO juga, nanti kalau masih mau IPO ya harus nanti laporan keuangannya harus diaudit lagi. Ya. Nah, mengaudit laporan keuangan kan ya ini ya cukup repot ya. Apalagi nggak ada yang perusahaan yang suka mengaudit ya kalau di pertengahan tahun biasanya. Jadi semua yang IPO ini menggunakan laporan keuangan di akhir tahun 2024. Jadi kayaknya agak
sebenarnya mepet-mepet kan submissionnya itu di dan mungkin IDX juga ya mungkin mereka submitnya mungkin saja mulai dari bulan April tapi ternyata baru di approve oleh IDX di akhir Juni gitu. Jadi uh, makanya semuanya kira-kira di waktu yang bersamaan. Dan memang yang uh, kebanyakan perusahaan kan memang auditnya ya di akhir tahun ya. Jadi makanya ini memang masa-masa IPO ya maklum kalau rame. Gitu. Oke, jadi kalau dari saya sih eh, itu kalau misalnya kan dari yang empat saya bilang tadi ya, sebenarnya mungkin untuk kan karena jadwalnya beda ya, kalau yang blog kan beda dengan yang lain nih. Jadi bisa saja teman-teman tuh subscribe blog dulu tanggal 4, habis itu kan duitnya nantinya kan itu setelah eh, eh, duitnya balik ya, kan tahu dapat berapa, duitnya balik, kan itu kan tanggal 4 tanggal 5-nya kan harus udah tahu lah kira-kira dapat berapa ya. Nanti tanggal 7 itu mungkinnya duitnya balik, nah itu bisa dipakai untuk subscribe yang lain. Apakah nanti mau subscribe CDA kah, koin kah, atau yang lainnya ya. Nah, tapi hati-hati ini harus cek dengan perusahaan sekuritas masing-masing ya. Karena sekuritas ada beda-beda. Ada yang uangnya dibalikinya itu ya munculnya di sistem itu pagi, ada yang uangnya baliknya itu sore gitu ya, tanggal 7-nya. Nah kalau sore ya udah terlambat, nggak bisa dipakai untuk subscribe lagi IPO yang IPO yang lain, yang 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 tanggal terakhirnya tanggal 7 tersebut ya. Jadi kalau kalau saya udah cek dengan IOB Sekuritas sih itu kalau yang di IOB ya itu mereka saya udah cek dengan back office katanya bisa ya tapi untuk pastinya tentunya ya eh, telepon apa cek dengan sekuritas masing-masing, cek dengan RM masing-masing ya dengan sales masing-masing eh, karena mungkin saja beda-beda ya. Oke, mungkin kita sambil nunggu ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan aja ya, Pak Maskun untuk ke teknikalnya, Pak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sudah terdengar? Ya, jadi kita langsung aja ya. Jadi kan tadi udah diceritakan juga ya mengenai CDIA ya, itu kemungkinan bakal oversubscribe ya. Hah? Jadi CDIA itu kemungkinan bakal oversubscribe. Ya, jadi kalau kita lihat dari historinya ya, IPO grup-grup Konglo ya, seperti CBDK ya, yang terakhir ataupun Ratu itu kan sekitar oversubscribe-nya 300 kali ya. Jadi itu eh, ya bisa dapatnya dikit lah ya. Jadi perkiraan kalau saya sendiri ya, opini saya ya mungkin paling 5 lot lah untuk CDIA ini. Tapi kalau teman-teman eh, yang mau yang nggak dapet ya, misalnya nggak dapet CDIA ini, terus mau explore ya, saya rasa teman-teman bisa juga ya untuk invest ya di saham-saham yang satu grup ya, misalnya TPIA ya. Jadi kalau kita lihat ini pasti ada efek spillover-nya ya. Jadi kalau CDA-nya mau ya kita katakan lah ya mau dinaikin ya ataupun mau digoreng naik ya, otomatis induknya ya TPA juga pasti eh, ikut juga ya. Dan ini kalau kita lihat ya dari grafik ini kan kelihatan ya. Jadi ini beberapa minggu lalu udah bagi dividen juga masih anteng ya di atas
level support ya. Jadi CDA ini kan supportnya di 9.100 ya. Ini aja tadi udah hit 10.000 ya. Jadi kalau uh, all time high-nya itu di sekitar 11.225 ya. Jadi kalau benar-benar ditarik ke 11.000 ya itu lumayan ya, masih ada 10% untuk trading berapa hari ke depan ya. Eh, di saat CDA juga dinaikin. Nah, selain itu juga mungkin juga satu grup lainnya ya, mungkin brand juga bisa ya. Ini brand kan juga lagi murah ya. Tadi mau ditarik naik, cuman kelihatannya nggak kuat ya. Dan kalau kita lihat ini kan udah deket support juga, jadi resikonya juga relatively kecil ya. Kalau kita mau masuk ke brand ya. Nah, brand ini juga hampir mirip ya sebenarnya ya dengan CDA ya, power plan ya. CDA kan ada power plan juga ya. Jadi brand juga hampir mirip juga ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih dari tadi Pak Seba juga ada bilang ya, bisa 10 kali ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini ya, 2 bulan ya itu ya mencapai kira-kira 10 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya kita dapat 5 lot aja ya dari CDA itu sekitar 19.500 ya, modal kita 190 ya, tadi 19.000, kalau kali 5 itu 95.000 ya. Kalau misalnya 10 kali lipat kita hold 2 bulan, ya itu udah sekitar 950.000 ya. Kalau cuan kita hold 2 bulan ya sekitar 4,5 kali ya. Jadi ya 5 sampai 10 kali itu udah relatively lah ya. Jadi kalau 10 kali kita bisa dapat 950.000 ya. Kalau misalnya 5 kali ya mungkin 400-an ribu seperti itu ya. Nah, cuan juga kalau kita lihat juga hari ini juga naik ya. Jadi grup sesamanya itu juga ditarik juga ya. Jadi juga kita mungkin bisa juga masuk ke cuan ya seperti itu ya. Jadi memang ini ada beberapa lah ya grup Barito yang mungkin bisa diperhatikan. Nah, selain itu juga tadi ada disebutkan ya blok ya. Jadi blok kalau kita lihat saham satu grupnya itu kan AMRT ya. Jadi kita lihat ya ini saham AMRT juga naik ya. Ini di grafik harian. Kalau kita switch ke mingguan ya. Jadi ini 2 hari ini harga turun tapi ditarik naik lagi ya. Ini juga seperti ini ya. Jadi harga juga tadi sempat turun terus ke 2340 terus ditarik lagi seperti itu ya. Jadi ini juga kelihatan juga udah signalnya dari indikator juga udah kelihatan mau naik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau spekulasi juga ya di saham satu grup di saat uh, bloknya IPO ya ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya juga MIDI juga ya. Kalau kita lihat ya ini kan uh, ya relatif netral lah ya, tapi strukturnya masih bullish ya, dan ini juga masih di atas support dan resikonya juga minim ya. Jadi itu juga ada beberapa saham-saham yang juga bisa jadi pertimbangan seperti itu. Nah, selain itu juga ada satu yang tadi disebutkan ya, cek itu dia juga sebenarnya ada saham satu grup ya, yaitu Labs ya. Jadi Labs ini juga walaupun harganya kalau kita lihat ya ini lagi konsolidasi ya, tapi kalau misalnya dari IPO hold sampai sekarang itu ya ada kenaikan 35% lah ya. Jadi mungkin itu juga not bad ya kalau misalnya teman-teman mau subscribe ya ke saham cek tadi ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau mengenai IHSG ya, kalau teman-teman perhatikan ya, memang IHSG akhir-akhir ini memang relatively ya berkonsolidasi ya. Nah, ini disebabkan juga karena memang IPO-nya ini lumayan banyak ya. Sekali IPO 8 ya. Jadi mungkin likuiditas terasa sedikit ketat ya. Jadi mungkin banyak yang jualan juga ya seperti itu untuk modalnya dimasukin ke IPO ini ya. Jadi ya dalam minggu-minggu atau hari-hari ke depannya itu ya mungkin kita akan lihat
IHSG relatif konsolidasi juga seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh silakan ketik di kolom komentar aja. Oh ya Mas Kun, kalau yang dari apa dulu ya pas mungkin yang terakhir yang besar tuh sih CBDK ya. Dan itu kan rame banget ya. Itu pas CBDK gitu ya kan seingat saya sih sama juga yang kan apa likuiditas tuh kesedot ke situ dulu gitu ya. Eh, nah, likuiditasnya itu mulai balik itu kapan ya? Kayak pas eh soalnya kan biasanya kan ini kan tanggal tanggal 7 lah ya kan yang koin CDIA dan beberapa yang lain. Jadi kan tanggal 8-nya itu sebenarnya kan uang kan udah balik di RDN ya. Jadi tanggal 8 tuh udah bisa dipakai untuk tapi kan eh, apakah tanggal 7-nya kan sebenarnya kan karena kalau kita beli barang kan bayarnya T+2 gitu. Jadi apa tanggal 7-nya tuh mungkin nggak orang-orang tuh udah pada beli tuh barang-barang yang lain kan. Jadi kayak ada misalnya katakanlah CDIA gitu kan. Eh, ya kan orang udah tahu lah dapatnya sedikit ya. Jadi ya beli misalnya kejar-kejar entah saham-saham satu grupnya gitu ya atau mungkin yang lain ya. Ya, saya rasa itu sangat possible ya kalau kita lihat ya, karena memang ini kan likuiditas sedikit seret. Jadi kalau kita lihat timingnya ya, mungkin tanggal-tanggal 7 atau 8 ya, saya rasa itu duit udah balik dan mungkin teman-teman yang nggak dapet ya, mungkin nggak dapet banyak di CBDK ataupun nggak dapat banyak di eh, apa koin ataupun di CDIA ya. Ya itu mungkin bisa lah ya masuk ke saham-saham yang satu grup ya. Jadi atau mungkin strateginya juga kalau misalnya nggak dapet di CDIA ya bisa masuk ke secondary marketnya ya. Biasanya kalau kita lihat kan memang kenaikannya itu arah itu mungkin bisa 3 sampai 4 hari ya. Jadi mungkin selepas itu ya mungkin teman-teman yang dapatnya nggak terlalu banyak ya mungkin bisa aja ya masuk ke CDIA ya. Karena kalau kita lihat ya dari grafik brand dan juga cuan tadi itu rally-nya bisa sampai 2 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang punya eh, outlook yang mungkin sedikit panjang ya, sebulan ya, mungkin bisa juga masuk ke secondary marketnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau trading ya bisa juga ya setelah 3 4 hari masuk, nanti naik-naik lagi 1 2 hari take profit trading juga bisa seperti itu ya. Karena dari histori kita udah tahu lah ya pola mainnya Cuan dan juga brand ya dan kawan-kawan juga ya. Dan kita juga bisa lihat ya pola yang sama itu juga terulang ya di CBDK juga ya itu arahnya itu sekitar 3 hari terus hari keempat itu udah bisa swing ya. Jadi pada saat swing itu ya teman-teman bisa masuk ke sana seperti itu. Mungkin itu aja sih. Oh ini ada pertanyaan juga nih take profit coin dan CDI harga ke kira-kira hari keberapa ya? Mungkin hari keberapanya lebih penting kali kalau dibandingkan dengan harga ini probably arah-arah itu UMA kali ya. Eh tahu Mas Kun atau Hendry? Ya kalau take profit ya mungkin kalau mau take profit ya hari keempat lah ya. Biasa arah 3 hari ya. Habis itu bakal ada swing ya. Jadi kalau mau take profit ya mungkin hari keempat
seperti itu ya. Jadi udah ARA 3 kali, biasa ARA itu sekitar 35-35-35% ya, itu udah hampir 100% tuh kenaikan tuh ya. Jadi mungkin ya hari keempat kalau mau ambil quick profit ya mungkin bisa di sana seperti itu ya. Nanti jual atas, kalau dia swing ke bawah lagi mau trading bisa lagi masuk seperti itu. Ya mungkin itu aja. Oke, oke. Tapi saya rasa kalau CDA tuh swing ke bawahnya nggak akan gede sih, karena ya gimana pun kayak ini kayak CBDK gitu kan, ya ini track record grup itu Pak Aguan kan ya baru Pani ya. Tapi kalau Pak PP kan track recordnya udah ada beberapa gitu yang IPO. Jadi saya rasa orang akan lebih percaya sih bahwa ini akan dibawa kayak berkali-kali lipat ya. Jadi bayarnya akan masuk lebih cepat kali kalau ada swing ke bawah ya. Ini tadi ada CDA arah berapa kali ya Pak? Kira-kira ya. eh Jadi berapa Mas Kun? Masa you mention kan 3 kali ya? So, 4 kali. Ya Ini at kok least 3 kali lah. Kalau saya lihat brand dan cuan ya itu mungkin bisa kayak brand itu mungkin bisa 4 kali gitu ya. Jadi kalau cuan itu 1, 2, 3, 4 bisa 5, 6 kali lah. Brand juga mungkin sekitar segitu. ya intinya yang bisa bikin Ya, berhenti arah itu IDX lah. Ya di ya, di ya UMA dan suspendnya ya kan. ya. Kalau brand ya bisa 6 kali 7 kali malah ya. Kalau saya lihat di sini di arah-arahnya. Waktu itu brand tuh UMA-nya tuh di hari berapa ya? Mana ya? Iya kan, ini apakah hari ke itu menurut saya sih itu aja sih yang bisa bikin ini ya orang, kalau misalnya kalau ada UMA baru ada seller ya, kalau kalau enggak sih saya rasa orang juga nggak ini karena takut UMA gitu ya, udah takut suspend lah intinya, UMA-nya Ya, juga lebih karena takut disuspend habis itu kan. Jadi mungkin bisa mungkin bisa lebih dari lebih dari 3 hari sih menurut saya ya, kalau arahnya ya. ya, Ntar ya. pas UMA habis itu takut disuspend kan, kalau UMA arah lagi tuh ada bisa suspend kan. Hmm, Nah di situ ada seller kali, orang nggak mau ke lock aja gitu, nggak tahu suspend berapa, mungkin ya takut gitu ya. ya. Ya minimum 3 kali lah. Minimum udah itu. Minimum Hmm, ya mungkin bisa lebih ya kalau grupnya Barito. ya ya. Ini sih orang akan lebih percaya lah. Jadi saya rasa lebih dari itu, cuma ya ini 5 kali, 5 kali kayaknya itu udah UMA kali ya. Nah di situ inilah baru ada kemungkinan ya, ada seller, dan kalau udah suspend sekali itu akan ya pasti ada langsung ada seller habis itu ya. Tapi kalau ya saya sih kalau yang CDA dan koin sih saya berani pegang lama lah kalau itu. Ya betul ya. Kalau kita lihat Ya. dari brand juga, apalagi Hmm. brand ya itu kalau pegang 2 bulan aja bisa 10 kali itu. Kalau cuan bisa 4,5 kali pegang 2 bulan ya. Jadi kalau 2 bulan kita pegang ya historicalnya ya sekitar gitulah 5 sampai 10 kali. Walaupun dapat dikit tapi ya cukup terasa juga gitu. Ya toh dapatnya dikit juga gitu, kita jual juga Ya, ya udah ya, nggak bukan kecil juga gitu ya. ya, Ya. I think lebih ke ini sih, lebih ke saham-saham grupnya gitu yang nanti jadi setelah ini kan di lock ya, beli pesennya setelah eh, cash kita di RTN kan, setelah dapat cashnya balik, nah sebenarnya
yang lebih harus diputuskan tuh seberapa agresif misalnya ngejar eh, yang grup PP yang lain. eh, Misalnya ini udah arah 3 kali gitu ya. Katakanlah TPA-nya naik 10% ya. Nah, itu kita masih berani kejar TPA nggak tuh? Nah, itu gimana Mas Gun? Atau atau gimana? Atau tungguin berharap oke ini kan kalau 5 kali arah ininya pasti ya kena mungkin kena UMA ya. Habis itu mungkin Hmm, ada turun dikit lah gitu ya. Nah, hmm. apa tunggu pas turun dikitnya ya udah nambahin duit masuk situ ke CDA. Iya, saya rasa saham-saham satu grupnya itu kurang lebih lah ya, pasti dijaga juga ya selama dia IPO dan setelah IPO ya dalam beberapa hari itu saya rasa itu pasti dijaga juga gitu level-level supportnya seperti itu. Jadi kayak mungkin teman-teman yang nanti gak dapat banyak ya dan pengen trading di TPIA ataupun brand ya ataupun cuan juga saham-saham satu grup ya boleh-boleh aja ya karena saya yakin itu pasti dijaga ya untuk jaga image juga seperti itu ya. Jadi eh, ya kalau misalnya ada turun-turun dikit ya boleh lah ya masuk. Kalau kita lihat TPI aja hari ini udah 10.000 ya. Ini kalau break biasa psikologis ya level 10.000 break ke atas ya biasanya bisa lanjut ya. Dan ini all time high-nya kan 11.000 jadi masih ada lah upside untuk trading. Kalau 10% itu ya udah lumayan ya. Kalau dia at least 1-2% ya dalam satu hari juga oke juga itu ya kalau trading seperti itu. Jadi saya rasa ya eh, untuk trading ya oke lah, eh, not bad lah seperti itu untuk saham-saham satu grup. Kayak misalnya mungkin nanti kalau blok ya mungkin boleh AMRT ataupun MIDI juga saya rasa juga itu pasti juga dijaga ya itu harga-harganya seperti itu. Kalau TPA sih saya rasa naiknya tuh mungkin mungkin ya pendapat saya mungkin lebih tergantung market cap BCA juga sih. Soalnya yang lalu-lalu kan tiap kali ada brand lah atau apalah yang naik di atas BCA tuh itu kayak selalu masuk kayak jadi viral habis itu turun lagi gitu. Ya Iya, kan? iya, iya, benar-benar. Ya kan market Ya, cap ya, BCA kan sekarang seribuan triliun kan. Seribu ya, lebih ya. dikit lah ya. Ini kan 865 ya eh, triliun. Jadi naik berapa sih? 15% kali ya. Nah, di situ udah ketemu sama BCA tuh. Ya, ya. Ya pas lah 10% deket-deket 11.000 ya. Iya, butuh ya. Biasanya tuh viral, habis itu ada yang ribut-ribut, habis itu ntar turun lagi tuh. Em, nah, kalau blok kira-kira arah berapa kali ya? Menurut saya sih kalau saya ngeliat ini kan lebih kalau yang blok ini lebih ke fundamental ya menurut saya. Eh, jadi itu menurut saya sih dua dua kali lipatnya sih masuk akal. Ini kan 8 kali PI, 16 kali PI untuk eh, cold logistik yang growth industrinya masih bagus, menurut saya sangat masuk akal. Which is ya kalau naik 2 kali lipat kan ya harusnya arah 3 hari ya kira-kira. Ya. Kalau udah misalnya 3 kali lipat dari harganya, 3 kali lipat dari apa harga IPO-nya, nah di situ mungkin di situ bisa mulai jual lah gitu ya. Ini kita ngomongin lebih long term ya, tapi kalau short term ya ada 3 kali lah kira-kira. Oke. Kalau mau masuk CDA atau koin perbandingan lebih besar kemana ya? Ya ini kalau saya pribadi sih lebih gimana ya? Ini perbandingan ya dua-duanya sih saya rasa akan arah-arahan ya. Tapi masalahnya bisa dapat berapa banyak gitu ya. Eh CDA udah pasti dapatnya sedikit banget ya. Nah koin saya yakin nggak dapat banyak juga sih. Tapi mungkin masih bisa lebih presentasi lebih gede ya daripada CDA gitu ya. Gimana Mas Kun? Kok kalau saya mungkin betting ya
gak lebih banyak di koin sih. Lebih karena ya bukannya CDA kurang bagus, tapi karena ya mungkin dapat alokasi masih lebih mendingan mungkin. Ya, kalau saya rasa sih kurang lebih sama aja ya. Jadi sama koin ya, mau taruh yang mana juga kayaknya juga dapatnya juga nggak bakalan banyak seperti itu ya. Jadi tapi ya preferably sih mungkin taruh lebih banyak di koin ya karena CDA kita udah tahu ya dari track record oversubscribe ya, saham-saham Konglo itu bisa 300 kali oversubscribe-nya. Jadi CDA sih udah pasti lah ya itu dapatnya dikit banget ya. Mungkin sedikit lebih besar di koin ya. Mungkin ada harapan bisa dapat ya. Jadi koin ini juga eh, menarik ya kalau saya lihat ya kan biasanya teman-teman yang banyak teman-teman yang saya tahu ya yang aliran fundamental ya katanya mereka nggak mau ya main kripto seperti itu karena nggak ada underlying asetnya. Nah kalau nggak mau main kripto ya bisa lah ya main perusahaannya ya investasi di perusahaannya itu kan ada underlying asetnya ya. Jadi mungkin yang nggak mau main di kripto tapi ya bisa lah sekarang mungkin masuk ke koin ya seperti itu ya. Jadi ini saya rasa eh, bisa menarik ya buat teman-teman ya yang mungkin punya eh, view fundamental ya seperti itu ya. Dan juga kalau saya lihat em, transaksi kripto juga di Indonesia ini juga udah lumayan mulai gede ya. Kalau saya googling-googling aja itu transaksi harian itu kadang bisa mencapai 2 triliun ya dan ini juga masih terus berkembang seperti itu ya. Jadi kalau mau pegang long term juga saya rasa ini not bad ya untuk koin ini seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya, iya. Ya, udah ya, ini eh, hal pribadi juga sih, soalnya ya gimana ya, CDA pasti kan banyak yang ya sudah merasakan inilah ya, yang teman-teman yang udah merasakan indahnya investasi di grup Pak PP ya. Ada alasan emosional juga sih. Ya, tapi dan ya saya yakin ya CDA itu akan ya bisa naik berapa kali lipat ya, tapi ya ini tinggal alokasi lah. Kira-kira alokasi kira-kira bisa dapat berapa ya? Kita betting-betting basically ini kita betting alokasinya aja. Ya. Oke, kayaknya di eh, chat udah nggak apa udah nggak gitu ada pertanyaan ya. Eh mungkin Mas Kun, Hendry mungkin ada eh, kalau ada mungkin yang terakhir Pak atau I don't know pesat Pak mungkin ada yang saya terus terang nggak gitu ngeliatin nih. Henry mungkin ada some ini di PSAT. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi di depan bahwa memang kalau untuk secara valuasi masih relatif murah ya untuk sektor transportasi dan logistik ini pesat ini ya harga IPO-nya itu PI-nya itu 5,2 sampai 5,5 kali. Ya, 5,2 sampai 5,5 kali. Sementara PI sektor transportasi dan logistik ini itu sebesar 11,5 kali ya. Jadi kalau kita lihat potensial upside-nya juga 2 kali lipat ya kalau untuk pesat. Ini ada bagian dari grup mana gitu nggak ya? eh di sini belum nggak ada Pak. Oke, oke. Ya, jadi intinya kelihatannya itu
ya kayak semacam konsiderasinya itu lebih ke Dividennya ya, menarik. mungkin fundamentalnya lah ya, Hmm, bukan jadi evaluasi, bukan loncat ya. apa, bukan yang tipe loncat-loncat seperti JDA gitu ya, atau koinnya. Kemudian juga Pak Seba, dia dividennya juga rencana pembagiannya maksimal tuh sampai 100% ya. Jadi Oke. mungkin juga untuk investasi jangka panjang ya, mungkin juga bisa menarik ya. Jadi eh, ini logistik apa ya? Logistik. Dia kapal itu pengangkutan batu bara, nikel, Oke. pupuk ya. Ya, industrinya agak agak menarik sih. Ya, Oke, oke. Oke, kita mungkin eh, kayaknya juga ini udah em, ya pertanyaan udah berkurang dan mungkin teman-teman udah mau makan malam juga ya. Eh, terima kasih semuanya. Pak Henry Maskun atau mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup? sedikit ya untuk investor yang mau ikut penawaran saham-saham IPO ini ya sebaiknya smart ya dalam memilih emiten-emiten yang akan diinvestasikan ya. Terutama yang satu ada fundamentalnya bagus ya Pak Sewa ya. Kemudian juga reputasinya dan rekam jejak dari grup-grupnya juga perlu diperhatikan ya. Kemudian juga yang paling penting itu time horizon ya. Masing-masing investor itu kan memiliki time horizon yang berbeda ya. Ada yang 3 hari aja, ya ada yang 2 bulan seperti kata Pak Maskun tadi nunggu sampai 10 kali lipat. Ya. Jadi ini kembali lagi ke eh, masing-masing investor ya, gimana mensikapinya. Itu aja sih Pak Seba. Oke, thank you, thank you. Eh, Oke, makasih Henry Maskun dan makasih semua teman-teman yang udah kita apa ikutan ikut diskusi kita nih. Semoga kita kita tuh akan lebih banyak diskusi ke depannya seperti ini dan semoga bisa ikut lagi dan tentunya semoga di musim IPO ini bisa tentunya cuan semaksimal mungkin ya. Thank you semuanya. Recording